Selamat pagi Jess. Nah ini ada komen luar biasa nih. Ya ada komen luar biasa. Tapi saya seneng banget dengan Pak Tono ini ya. Pak Tono 19720 ini. Benar sekali. Dulu lihat titit sendiri gak bisa. Berarti lingkar perutnya lebih dari 110 ya Pak. Pasti itu. Lingkar perutnya lebih dari 110. Saya pernah punya celana 44 Pak. 42. Lingkar perut saya celananya 42. Jadi gede banget itu ya. Ya. Saya dulu bener sekali, dulu lihat titit sendiri gak bisa. Sejak ngikutin pola makan Pak Jess dan minum racikan Mak Cin. Nah ini harus nih minum racikan Mak Cin, itu saran saya sih. Ya buat bapak-bapak, ini racikan yang baru sekarang ini, kamu bisa mendapatkannya dengan fasilitas atau tambahan nutrisi yang sangat luar biasa untuk dirimu, bapak-bapak. Walaupun bisa diminum untuk ibu-ibu juga, karena ibu-ibu juga punya kegiatan lebih sibuk daripada bapak-bapak kan di rumah. Ya, jangan berpikir istrimu di rumah itu nganggur, ibu rumah tangga. No, istrimu di rumah itu bekerja lebih keras daripada bapak-bapak di lapangan. Percaya sama saya. Nah, ini juga membantu, terutama untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan menstruasi, itu beda. Ya, kalau berhubungan dengan masalah-masalah menstruasi, saya sarankan ibu-ibu, wanita-wanita, remaja-remaja putri, ibu-ibu yang menyusui atau ibu-ibu yang menopause, minumnya racikan yusu, ya, racikan yusu yang nih minumnya ini. Aduh, sebentar, kabel saya jatuh. Ya, ini kabel. Sebentar ya, sebentar. Ya, lanjut ya, kabelnya jatuh, bro. Nih, minum racikan yusu. Saya sarankan untuk yang mak-mak yang berhubungan dengan masalah-masalah bulanan. Ini ya racikan yusu. Ya. Nah, ini Pak Tono ini luar biasa nih Pak Tono. Ya, ngerasain sendiri kan akhirnya Pak, apa yang saya ngomong sampai berbusa mulut saya ini. Banyak yang menghina saya, banyak yang menyepelekan omongan saya, banyak yang ngeledekin saya Pak. Ya saya sih tidak pusing ya. Dia mau ngeledekin saya sih bodo amat. Saya tidak pusing itu. Tapi ketika dia mulai berani mencoba, nah dia yang menikmati hasilnya. Nih Pak Tono nih katanya. Apa ini? Titit apa? Dan minum racikan Mak Cin, titit sekarang kelihatan besar. Dan strong. Ya, obat sentrok. Nah ini berarti Pak Tono ini punya latar belakang masalah penyakit ya. Jess, kamu kalau udah punya masalah-masalah metabolik, kamu udah punya masalah-masalah degeneratif, kamu udah punya masalah-masalah komplikasi, tititmu pasti tidak bisa berdiri. Percaya sama saya, tititmu tidak bisa berdiri ya. Mau dipompa kayak apa, berdiri sebentar mesti, berkicau sebentar mesti hilang. Dan sering kalinya kamu mati di dalam sangkar. Pasti. Ya, itu sudah bukan rahasia umum itu. Yang ngomong sama saya bukan 10-20 orang, ratusan laki-laki ketemu sama saya. Pertanyaannya sama, Pak Jess, burungnya masih berkicau Pak? Loh, masih dong. Kalau nggak berkicau gimana? Gimana caranya? Yaitu saya membuat pola makan untuk tubuh saya sehingga saya memulihkan diri saya. Dulunya bagaimana Pak? Ya pasti akan sama seperti teman-teman. Teman-teman yang udah divonis dokter kena jantung, pasti burungnya nggak bisa berkicau. Sulit berkicaunya. Kalau toh berkicau, lemes. Gitu. Tapi kalau kamu membentuk tubuhmu dengan pola makan yang benar ya, ini saran saya nih ya, kamu ikuti boleh, nggak boleh kan itu hakmu. Bangun tidur, minum racikan Mak Cin. Bangun tidur, minum racikan Mak Cin. Kamu nggak usah pusingkan yang lain, Jess. Anggap aja kamu memulai hidup baru, ya, dengan cara yang baru. Bangun tidur, minum racikan Mak Cin. Stop sarapan, karena sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Ngikutin polanya Pak Tono. Jam 10 makan telur, 2 butir, 3 butir. Puasa lebih bagus daripada kamu makan. Puasa lebih bagus. Artinya kamu bangun tidur minum racikan Mak Cin, tidak sarapan sampai jam 1. Nah jam 1 baru mulai makan. Tapi kalau kamu udah punya masalah, jangan sentuh tepung, jangan sentuh gula, jangan sentuh gorengan, jangan sentuh nasi.
Itu saran saya. Kenapa Pak? Karena kalau kamu sentuh itu semua, kamu akan berlebih di dalam tubuhmu. Maka singkirkan itu. Lalu kebutuhan karbo saya dari mana? Telur yang dimasak sudah ada karbonnya. Ikan yang dimasak sudah ada karbonnya. Daging yang dimasak sudah ada karbonnya. Seafood yang dimasak sudah ada karbonnya. Makan tanpa nasi. Berhentikan semua yang berhubungan dengan jajan-jajanan. Berhentikan semua yang berhubungan dengan cemilan-cemilan. 3 bulan saja kamu bertahan. Tubuhmu akan fit lagi. Nah kalau sudah 3 bulan tubuh saya fit, bisa makan lagi Pak. Yang saya suka Pak. Monggo. Mulut-mulutmu, usus-ususmu, lambung-lambungmu, saya tidak ikut campur. Tapi kamu harus bisa memilah mana yang lebih penting masuk ke mulutmu ketimbang keinginanmu. Itu yang perlu kamu awas-awasi. Dan biasakanlah mulai sekarang malam hari no meal, tidak makan malam. Kalau seandainya kamu sehat, puas-puaskanlah kamu makan di jam 1 sampai jam 7. Titik. Malamnya jangan makan. Ya kemarin saya ketemu dengan satu orang mau sehat, terus kemudian saya bilang jangan sarapan dan jangan makan malam. Wah ya ndak bisa. Kenapa? Ya karena makanan yang paling enak pagi-pagi ngebun itu makan pagi Pak. Kalau makanan yang paling enak itu bukanya sore Pak, jam 5 sampai jam 1 pagi. Ya terserah tubuh-tubuhmu, badan-badanmu, ngapain saya mau pusing dengan itu. Gitu. Nah kalau kamu mengikuti pola yang saya sampaikan, oh itu burungmu bisa berkicau yang gembira lagi bos. Ya ini kan kita bicara sebagai laki-laki ya. Kalau bicara sebagai perempuan beda lagi, tanya sama sebelah saya ini. Ya, gitu. Ketakutan wanita ketika menghadapi masa menopause, dia tidak bisa membahagiakan suaminya. Salah. Racikan Yusu membantu. Racikan Yusu bisa memberikan pelumas kepada wanita yang menopause, dan kamu bisa menikmati itu. Menikmati hubungan yang baik. Fast charging. Ya. Atau adu mekanik bersama dengan pasanganmu. Nah ini penting banget supaya kamu bisa menikmati itu. Buat laki-laki kan yang paling penting ya, ini penting banget buat kamu. Kalau kamu sudah begini tidak bisa lihat titik, nah itu kamu harus awas-awasi makanan kamu. Mulai kamu harus pangkas yang berhubungan dengan jajanan, cemilan, cepuluh, tepung, gula, itu harus pangkas. Kalau kamu udah begini, titikmu tidak kelihatan. Wah itu udah bahaya. Apalagi yang paling gampang ya, kamu tidak bisa gunting kuku jari kakimu. Nah, itu udah bahaya itu. Saya udah ngalami semua Jess, makanya saya bisa bercerita. Saya bisa bercerita sekarang ya. Penting banget. Terima kasih Pak Tono untuk komennya ya. Ini bisa menjadi berkah buat teman-teman yang lain. Ya sampai bisa stop OBAT itu, Pak Tono itu udah ndak minum udah ndak minum OBAT lagi yang berhubungan dengan tensi, pengencer darah. Kalau ndak salah namanya clopidogrel atau apa itu, ya. Kalau begini kan pasti hubungannya pasti kakinya bengkak. Kalau kakinya bengkak pasti minumnya lasik. Kalau yang generik saya ndak ingat, lupa namanya itu, ya. Statin itu pasti kamu dikasih. Hati-hati itu Jess, ya bukan saya nakut-nakutin kamu, enggak, tapi ada yang lebih sehat, kenapa mesti kamu milih yang enggak sehat? Ya, nasihat yang terbaik dalam hidup ini adalah yang saya dengar dari Warren Buffett. Kalau kamu tidak minum, kalau kamu tidak memakan makanan kamu, maka kamu akan menjadi, kalau kamu tidak makan menjadi obatmu, maka kamu akan menjadi obat jadi makanan kamu. Nah itu pilihan. Saya tidak mau obat menjadi makanan saya, makanya saya udah tidak makan obat lagi. Dan badan saya luar biasa ini jam 1 lebih nih, baru pulang saya dari presentasi di Poris. Badan masih fit begini. Ya, makan tadi jam berapa kita makan ya? Jam 1. Saya makan tadi jam 1. Apa yang saya makan? Udang telur asin, cumi, sama sapo tahu, sama ikan bakar. Karena pas ada yang ulang tahun, jadi saya makan agak banyak tadi. Ya, sampai sekarang udah nggak ngisi perut lagi, nggak ada masalah. Ya, dan sudah stop obat menjadi makanan. Makanan menjadi obat. Nah, itu pilihan kita. Sehat Jess, lihat titik dulu. Oh masih bisa kelihatan titiknya. Sehat.